Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kembali lagi bersama Iksan Panjang Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana urutan latihan di dojang atau klub, di mana latihan ini harus terstruktur dengan baik agar hasilnya jauh lebih baik. Oke teman-teman, kita langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa dalam proses melatih tidak semudah apa yang kita pikirkan, dimana kita sebagai pelatih dituntut harus menguasai materi apa yang akan kita berikan kepada murid ataupun atlet yang kita akan latih, seperti itu. Tidak banyak pelatih yang mengetahui tentang hal ini. Ini asumsi saya, teman-teman. Semoga saya yang salah dalam hal ini ya, teman-teman. Dalam sudut pandang saya, yang saya lihat di lapangan, banyak para pelatih yang kurang paham dengan ilmu dasar kepelatihan. Padahal ini sangat penting untuk seorang pelatih ketahui agar kita tidak keliru dalam memberikan materi atau membimbing murid ataupun atlet-atlet kita dalam pelaksanaan latihan nantinya. Kita juga tahu harapan seorang pelatih semua hampir sama, teman-teman. Ingin membuat atlet-atletnya berprestasi atau juara dalam sebuah event atau kejuaraan-kejuaraan yang kita ikutkan. Tapi tata cara dalam proses melatih itu sering kita lupa. Contohnya, tidak melihat atau perhatikan umur berapa yang akan kita latih. Terkadang program latihan sering kita samakan dengan yang sudah dewasa atau yang sudah senior, atau biasa juga kita campur aduk, kasarnya seperti itu, teman-teman. Jadi dalam hal ini saya ingin sharing atau berbagi untuk teman-teman yang masih kurang paham dalam hal ini. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan adalah dalam proses melatih yang harus kita lakukan di unit atau klub, tempat kita melatih, adalah bagaimana kita menerapkan ke murid atau atlet kita, yaitu bagaimana basic dasar dan bisa menjelaskan proses-proses gerakan dasar itu, seperti itu. Saya bisa katakan seperti ini karena pelatih unit atau klub adalah ujung tombak untuk melahirkan atlet-atlet yang unggul dan berkualitas tentunya. Semoga dalam hal ini kita bisa sepakati dan sadari bersama, teman-teman. Maka dari itu, dalam program melatih di unit yang harus kita perhatikan adalah bagaimana gerakan latihan yang kita latihkan ke murid kita itu gerakannya yang benar dulu, ya. Sembari kita menjelaskan tujuan dan fungsi dari gerakan-gerakan itu, seperti itu. Jangan cuma dikasihkan tapi kita tidak bisa mengarahkan, seperti itu, teman. Proses latihan yang saya pahami selama ini, bagaimana saya memberi program latihan ke murid-murid saya, itu selalu berproses. Contohnya memberikan gerakan yang mudah sampai yang tersulit, jadi dia berjenjang gitu. Jadi latihan di unit atau klub itu sendiri harus tersusun dan terencana.
sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam proses melatih itu. Contoh kecil teman-teman ya, ini contoh kecil. Biasanya yang saya lakukan itu menerapkan asas-asas taekwondo dalam perilaku dan ucapan dalam lingkungan tempat latihan dan di luar tempat latihan atau di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Ini penting untuk kita pahami bersama sebagai seorang pelatih agar kita bisa saling menghargai, entah itu dari pengurus, pelatih, senior, dan sesama taekwondo yang lain. Jadi untuk video selanjutnya saya akan bahas apa itu asas-asas taekwondo. Ya, mungkin banyak yang paham, tapi saya akan buat untuk yang belum terlalu paham. Oke, selanjutnya biasakan berdoa. Ini juga sangat penting, teman-teman. Pentingnya ini ya kita harus lakukan sebelum sesi latihan dimulai agar apa yang kita lakukan dalam proses latihan bisa bermanfaat, seperti itu. Jadi doanya jangan yang asal juga, supaya apa yang kita inginkan dalam latihan bisa tercapai. Begitupun setelah selesai latihan ya, doa atau penutup gitu. Terus mengucapkan janji taekwondo. Ini juga salah satu penting agar kita punya pedoman untuk menghargai organisasi taekwondo ini. Ini juga harus bisa dijelaskan pada murid-murid kita. Banyak yang hafal, tapi tidak banyak yang bisa memaknai isi janji taekwondo tersebut. Terus selanjutnya kita masuk dalam kegiatan inti latihan, di mana ada beberapa poin yang harus kita buat dalam setiap sesi latihan. Artinya satu kali jadwal latihan. Satu, setelah janji tadi itu kita butuhkan pemanasan. Pemanasan sangat penting sebelum kita masuk dalam program latihan inti, agar dalam pelaksanaan latihan inti nantinya kita tidak gampang cedera. Itu fungsi dari pemanasan atau stretching dan segala macamnya, teman-teman. Dua, kita masuk lagi ke latihan inti. Latihan inti adalah latihan yang dimana sudah kita programkan. Apakah latihan intinya ini berbentuk fisik atau teknik pada sesi latihan ini? Nah, oke. Sekarang saya sambil contoh untuk latihan teknik. Latihan teknik ini kita jangan terlalu boros dalam memberikan materi. Kenapa? Takutnya kita kehabisan materi atau waktu yang kita gunakan dalam satu kali pertemuan. Satu atau dua gerakan jauh lebih baik hasilnya ketika gerakan itu dilakukan secara berulang-ulang dalam satu sesi latihan, artinya satu hari ya. Lakukan setiap gerakan dari yang mudah sampai yang sulit. Itu namanya proses. Dan gerakannya harus benar, di mana yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah start gerakannya dari mana, lintasannya seperti apa, akhirannya di mana, dan bentuknya bagaimana. Nah, itu yang harus kita perhatikan sebagai seorang pelatih ketika kita menuntun murid-murid kita. Terus setelah latihan inti ada namanya pendinginan, di mana pendinginan ini sering sangat lupa dalam setiap sesi latihan. Padahal ini sangat penting kita lakukan setelah melakukan rangkaian latihan inti dalam suatu sesi latihan. Begitu kawan. Oke, mungkin sekian dari saya, teman-teman, penjelasan singkatnya. Jangan lupa ditulis di kolom komentar saran dan masukannya. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Pelatih yang baik adalah pelatih yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Salam.